Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ikuti pembelajaran pertama tadi, bagaimana kita melakukan proses setting pajak. Baik, kita mulai lagi pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai mengenal account list dan men-settingnya. Bismillah ya. Bismillah. Oke, ini adalah tampilan dari account list. Kalau kita klik, akan muncul seperti ini. Di sana terdapat 8 menu utama, yaitu adanya asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expenses. Other expense. Oke, secara sederhana kita ketahui bahwa aset adalah aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kalau kita bicara lebih spesifik, aset itu terbagi dua. Kita review sekalian ya. Ada aset lancar dan aset tetap. Dan penjabaran di bawahnya, akun-akun di bawahnya. Kemudian yang kedua, yaitu liability atau hutang. Ada hutang lancar dan hutang tetap juga. Dan yang ketiga, equity atau modal. Modal dari pemilik. Kemudian pun dari investasi ya. Kemudian berikutnya ada income. Income ini yaitu pendapatan, biasanya untuk penjualan suatu produk. Kemudian adanya cost of sales atau harga pokok penjualan. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur. Kemudian ada expense atau beban usaha. Biaya-biaya seperti beban gaji, kemudian biaya jabatan dan sebagainya, beban listrik ya. Kemudian berikutnya ada other income dan other expense. Ini biaya dan lain dan pendapatan lain biasanya sudah sesuai dengan standar dari IFRS, menyesuaikan dengan IFRS. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di dalam account list itu, kalau kita buka kolom aset, itu terdiri dari atas beberapa bagian. Ada general check account, atau bahasa Indonesianya atau pemahaman yang bisa kita pahami, general check account adalah kas di tangan. Kemudian undeposit fund, itu kas yang belum disetorkan. Kemudian electronic clearing account, yaitu kas clearing otomatis. Ada juga payroll check account, yaitu kas pengeluaran gaji. Dan seterusnya sampai yang withholding credit, voluntary withholding credit, dan abandoned withholding credit. Ini disarankan untuk dihapus dan nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara menghapus akun tersebut. Kemudian ada juga trade debtors. Ini merupakan piutang usaha. Kemudian kita buka sisi liabilities-nya, maka muncul pilihan atau tampilan trade creditors merupakan utang usaha, GTS liabilities, yaitu hutang PPN. Ada PPN keluar atau GTS collected dan PPN masuk, yaitu GTS paid. Selanjutnya, sisi liabilities, yaitu sales tax payable, kemudian import duty payable dan voluntary duty payable. Ini disarankan untuk dihapus. Jadi penghapusannya ini merupakan sesuai yang rekomendasi dari modul. Jadi akun yang dipertahankan maupun akun yang dihapus, Bapak berpatokan atau berpedoman di awal berdasarkan dari modul. Nanti dalam praktek kedepannya, kalau ternyata kita memerlukan akun tersebut, akan kita buat kembali. Kan nanti diajarkan bagaimana cara membuat akun dan juga cara menghapusnya. Jadi kita ambil hikmahnya, yaitu bagaimana caranya kita belajar untuk menghapus akun tersebut. Kemudian ada juga payroll liabilities atau hutang gaji atau upah. Di sini posisinya. Kemudian kita masuk ke bagian equity atau modal. Di situ ada 3 akun
yaitu retained earning atau laba ditahan. Yang kedua ada current earning atau laba tahun berjalan. Dan yang ketiga historical balancing account atau saldo awal. Kemudian yang terakhir ini untuk bagian expense atau biaya. Expense nanti terdiri atas dua, yaitu wages and salaries atau beban gaji atau upah, dan terakhir employment expense atau tunjangan jabatan. Oke, sampai di sini saya minta teman-teman, insya Allah nanti PowerPoint-nya akan saya share di grup, di Google Classroom kita, di teman-teman bisa download para akuntan. Ini merupakan contoh pedomannya untuk kita ketahui bersama. Ada ada aset, liabilities, equity, dan expense yang kita lihat, yang kita bahas. Sekarang kita masuk ke tutorial bagaimana caranya melakukan setting tersebut. Baik, kita kembali membuka akun atau aplikasi MyAB kita. 13, cara yang sama, kita open. Kemudian pilih nama KJI kita. Oke, masuk. Account list. Account list itu kita bisa tekan dengan cara tekan account list ini langsung muncul. Atau kita juga bisa tekan dari sini. List, pilih account. Jadi ini ibaratnya tidak hanya satu jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju Roma. Ibaratnya gitu. Rencana saya mau bercanda tapi nggak jadi. Kita fokus aja ya, serius kuliah ya. Oke. Ini ada kolom seperti kita lihat tadi di dalam PowerPoint-nya. Ada kolom aset, liabilities, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expenses. Nah, kita lihat di tabel di sini, di bagian komponen dalam aset, akun-akunnya adalah general check account. Ini dipertahankan. Kemudian deposit fund, kasih mensutor, tahankan juga. Yang dihapus adalah ini. Sekarang kita belajar bagaimana caranya menghapus akun ini. Holding credit. Oh iya, sebelum itu, adapun syarat menghapus akun. Bentar, saya buka dulu. Yang syarat yang pertama, akun tersebut tidak mempunyai saldo atau nol. Oke. Yang kedua, akun tersebut tidak pernah digunakan untuk transaksi atau tidak ada history. Syarat yang ketiga, akun tersebut tidak ada budgetnya. Dan syarat yang keempat, akun tersebut tidak dipilih sebagai link account. Dengan 4 syarat ini, maka satu akun tersebut bisa atau boleh untuk dihapus. Gitu ya. Oke, kita kembali ke aplikasi kita. Sekarang kita ingin menghapus withholding credit, voluntary credit, withholding credit, dan ABN withholding credit. Cara menghapusnya, buka akun tersebut dengan mengklik, double klik. Setelah muncul seperti ini, teman-teman lakukan adalah tekan list, di edit, delete account. Dah, hilang. Sekarang kita ulangkan lagi yang kedua, voluntary withholding credit. Buka kembali, edit, delete account. Dan yang terakhir, kita coba lagi. Open dulu, edit, delete account. Selesai. Cukup mudah ya. Nah, kalau ini kita melihat bahwa dalam komponen ini nampak bahwa ada pengkodean yang kita berikan 1000 untuk aset nih, satu untuk aset, 1100 ini yang untuk kas. Ini kita bisa rubah ininya, kodenya. Kemudian oke. Bentar, yang saya tunjukkan gini. Penting bagi kita atau melakukan pengkodean. Pengkodean ini saya belum rubah ya. Kita tetapkan pakai akun ini.
Cuman yang saya ingin tunjukkan sekarang adalah bagaimana caranya kita melakukan penambahan untuk akun. Kita ketahui bersama bahwa dalam aset itu tidak hanya sekedar kas, namun dan juga piutang, juga berbagai macam akun lain juga tersedia, seperti persediaan, peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, tanah, dan seterusnya. Ini merupakan aset lancar, dan di bawahnya merupakan aset tidak lancar. Nah, sekarang kita praktek bagaimana caranya membuat akun tersebut. Oke, tekan new, masih di kolom aset. Oke, kita account number. Nah, kita geser dulu ya. Sini kan sudah ada 1200 untuk piutang. Sekarang kita buat untuk inventory atau persediaan. Maka 13000 4 aja dia. 4 ya. Dikit ya. Kemudian tekan tabulasi. Beri nama inventory. Nah, jumlahnya kita tetap 0, kemudian ini nggak apa-apa, NP, tidak usah kita rubah. Oke, sekarang udah muncul akun inventory. Jadi Bapak minta kepada rekan-rekan sekalian, ini adalah contoh yang dapat kita lakukan. Dalam hal ini, kita melihat ada asset, liability, equity, dan seterusnya sampai other expenses. Jadi di antara akun-akun ini, ada akun yang harus kita sesuaikan, atau kita hapus dan kita tambahkan. Seperti contoh di liability ini, ada beberapa akun yang kita hapus. Seperti ini ya. Kita lihat lagi ke sini. Balik ke menu. Yang dihapus, withholding credit, voluntary, ini udah kita hapus. Kemudian yang kita hapus, sales tax payable sampai voluntary duty payable. Oke, kita coba hapus lagi ya. Ini kita hapus dengan cara edit. Buka dulu. Edit, delete account. Terus lagi. Edit, delete. Oke. Jadi ini pelajarannya, bahwa kita bisa menghapus, kemudian kita juga bisa menambahkan akun di dalamnya. Cara menambahkannya di dalam kolom liability, kita bisa nambah, misalnya kita buat akun baru. New, kita geser. Kita lihat kodenya. 24-nya kosong ya. Kita coba simulasi 24. Tekan tabulasi. Kemudian kita beri nama. Namanya kita lihat di sini yang kita ambil. Kalau ini kan hutang yang udah ada, hutang ini ya. Gaji, upah, hutang jangka pendek ya. Hutang usaha, hutang apa belum ada kan, hutang jangka panjang. Maka kita akan praktek membuat profil hutang jangka panjang. Oke, kita buat akun hutang jangka panjang. Oke. Sip. Muncul dia 24. Jadi itu yang mungkin dapat Bapak sampaikan di video ini. Nanti Bapak akan berikan sedikit tugas pada teman-teman untuk praktekkan apa yang sudah kita buat, yaitu membuka account list, kemudian menghapus account list yang tidak diperlukan, menambahkan account list yang diperlukan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Tetap semangat, dan bila ada kendala-kendala mohon dapat di-sharingkan kepada Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.